Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 1998, sebuah giok elang 5.800 tahun yang lalu ditemukan di Provinsi Anhui, Tiongkok. Yang mengejutkan adalah benda budaya berupa lencana giok berbentuk burung elang ini sama persis dengan lencana Sumeria yang berjarak 7.000 km jauhnya. Peninggalan budaya yang tergali termasuk cangkang kura-kura giok, giok naga, kapak giok, gelang giok, lencana berbentuk harimau dan sebagainya yang merupakan benda budaya Tiongkok kuno. Jika dilihat dari udara, situs ini tampak seperti budak berbaring. Para arkeolog telah menggali selama 30 tahun dan hanya menemukan 1/800 situs, dan semakin membingungkan arkeolog saat digali lebih lanjut. Selain batu giok, reruntuhan kota dan kode Pak Kua atau 8 diagram, juga ada Stonehenge yang langka di negeri timur. Ada yang mengatakan itu adalah ibu kota kuno negeri Yao Chao, salah satu pemimpin suku di Tiongkok kuno. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah cabang dari keluarga Cao Hao, seorang penguasa legendaris Tiongkok yang bertahta pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, yang diidentifikasikan sebagai putra dari Kaisar Kuning. Sementara versi lainnya mengatakan mereka adalah keturunan suku bangsa Sumeria dan semacamnya. Sama seperti Sumeria dan San Xing Tui, ia muncul dan hilang secara misterius di garis lintang 31 derajat lintang utara. Hari ini mari kita telusuri sejenak situs Ling Chia Tan di Tiongkok yang menakjubkan ini. 1985 Kabupaten Hansan, Provinsi Anhui, Tiongkok. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1985. Pemimpin tim arkeologi bergegas ke desa Ling Chia Tan, Kabupaten Hansan, Provinsi Anhui. Keranjang bambu penduduk desa setempat tampak penuh dengan batu-batu yang indah. Ada yang seperti kapak, ada yang seperti gelang, dan ada yang seperti rolling pin atau peralatan silinder yang digunakan untuk membentuk dan meratakan adonan. Pemimpin tim arkeologi mengatakan, batu-batu ini merupakan batu giok, setidaknya berusia 5 hingga 6.000 tahun sejarahnya. Berapa banyak yang kalian jual? Tanya pemimpin arkeologi. Penduduk desa setempat hanya diam membisu. Beberapa tahun sebelumnya ketika ada yang menggali tanah dan menemukan batu semacam ini, biasanya langsung dibuang. Alasannya itu adalah benda untuk mengubur orang meninggal dan membawa sial. Sampai 1 atau 2 tahun kemudian, ada penduduk kota mulai membeli batu-batu ini. Seorang kader desa berlari ke dalam ruangan sambil membawa 2 buntelan daging untuk makan siang hari ini. Suasana tiba-tiba menjadi tenang. Pemimpin arkeologi mengambil kepala kapak batu sambil berkata, "Mari kita coba kapak batu ini." Kapak batu itu sangat tajam, dapat memotong daging sealot apapun dengan mudah. Padahal itu adalah alat dari zaman Neolitik. Para anggota tim arkeologi pun tercengang. Tetapi penduduk desa tampaknya tidak terkejut. Pemimpin tim arkeologi segera menyadari bahwa ada rahasia mengejutkan yang terkubur di desa. Kejutan pertama, lapisan tanah merah. Tim arkeologi hanya menggali 1 meter, tampak lapisan tanah merah di permukaan. Seorang anggota tim berkata, "Pak, jangan-jangan ini batu bata. Di India kuno ada situs Mohenjo-daro berusia 4.200 tahun." Ketika ditemukan, arkeolog barat berseru takjub. Tak disangka orang India kuno bisa membangun kota dengan batu bata 4.000 tahun yang lalu. Jika tanah merah ini adalah batu bata, maka usianya setidaknya 1.000 tahun lebih awal dari Mohenjo-daro, sebuah peradaban sungai kuno yang berkembang di lembah sungai Indus di India kuno, kini di Pakistan dan India Barat Laut. Penduduk desa berkata sambil tersenyum, "Inilah tanah merahnya. Sebaiknya tak perlu digali lagi. Areanya sangat luas. Sudah beberapa dekade kami menggalinya, tapi tak pernah selesai." Ternyata selama ini penduduk desa menggunakan tanah merah semacam ini untuk membungkus telur asin, dan merupakan telur asin kualitas tinggi. Selain itu, tanah merah ini juga bisa memprediksi cuaca. Caranya cukup gali sebongkah tanah merah.
Jika lembab besok pasti akan hujan, sebaliknya jika terasa kering cuaca cerah. Tim arkeolog melakukan eksplorasi selama 2 atau 3 hari, namun tidak menemukan batas lapisan laterit, sebaliknya justru menemukan banyak bekas lubang pilar bangunan. Ada ratusan lubang pilar dengan diameter 30 cm. Pilar setebal ini cukup untuk menopang sebuah istana. Pemimpin arkeologi memutuskan untuk terus menggali dari lapisan tanah merah. Setelah beberapa meter menggali, tampak beberapa potong batu giok terbungkus tanah merah. Kejutan kedua, misteri pelarutan. Arkeolog mengambil batu giok dan merendamnya di baskom. Melihat lumpur perlahan mencair, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Giok di tangannya tiba-tiba melunak. Dia mengambil batu giok dan samar-samar melihat ukiran berbentuk naga, kemudian batu giok dan tanah merah di atasnya mencair. Bagaimana mungkin batu giok bisa larut? Pemimpin tim segera menghentikan penggalian, memerintahkan ditimbun kembali untuk melindungi situs dari kerusakan, kemudian kembali ke laboratorium sambil membawa sampel tanah merah. Tak lama setelah itu tampak beberapa petunjuk dari hasil laboratorium. 1. Situs berusia 5.800 tahun sejarahnya. 2. Tanah merah dari situs adalah batu bata merah yang dibakar pada suhu tinggi 950 derajat Celcius. Kapasitas berat, penyerapan air dan parameter lainnya mendekati batu bata merah modern. 3. Giok adalah tremolit, umumnya dikenal sebagai giok Khotan dalam bahasa Uighur atau He Tien dalam bahasa Mandarin, adalah sebuah kota oasis yang terletak di wilayah otonomi Xinjiang, Tiongkok. 4. Misteri pelarutan tremolit tidak dapat dijelaskan. Ternyata orang Ling Chiatan pada 5.800 tahun silam mulai membakar sejumlah besar batu bata merah untuk membangun rumah dan istana. Kesimpulan ini mungkin masih bisa diterima, namun bahan baku batu giok berasal dari prefektur Khotan, Xinjiang. Pada 5.800 tahun silam, memangnya sudah ada jalur perdagangan dari Anhui ke Khotan, Xinjiang. Bagaimana mungkin para ahli kemudian mulai mencari sumber penghasil tremolit di Anhui, Tiongkok? Konon katanya hingga saat ini baru ditemukan 2 lokasi yang mirip. Setelah persiapan selama 2 tahun pada tahun 1987, kepala tim arkeolog kembali ke Ling Chiatan. Kali ini dia membawa tim arkeologi profesional untuk melanjutkan penggalian. Kejutan ketiga, Stonehenge. Penduduk desa setempat mengatakan kepada pemimpin tim, ketika itu ada Stonehenge di desa. Stonehenge merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum. Bangunan yang berukuran kecil tingginya 5 hingga 6 meter. Sedangkan yang besar tingginya 8 hingga 9 meter, membentuk lingkaran. Selain itu ada dolmen, yakni meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang di atas beberapa batu besar. Bangunan-bangunan ini sangat mirip dengan Stonehenge di Inggris. Pemimpin tim memperkirakan bahwa Stonehenge ini adalah sebuah observatorium yang digunakan untuk mengamati astronomi dan metode kalender, merupakan bangunan penting untuk mempertahankan teokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Ketika menemukan Stonehenge, maka dapat menemukan altar kuno. Umumnya peradaban kuno menempatkan observatorium di atas altar. Penduduk desa mengatakan, pada tahun 1970-an, seorang tentara profesional kembali ke desa namun tidak punya uang untuk membangun rumah. Kebetulan dia pernah belajar peledakan di ketenteraan. Entah dari mana dia mendapatkan bahan peledak, lalu meledakkan bangunan Stonehenge dan menggunakannya untuk membangun rumah. Pada tahun 2016, para arkeolog mengkonfirmasi apa yang dikatakan penduduk desa. Radar penembus tanah menunjukkan adanya struktur batu besar di bawah aliran sungai di sebelah situs. Penduduk desa membawa tim arkeologi ke lokasi Stonehenge semula, dan pemimpin tim memutuskan untuk menggali dari sini terlebih dahulu. Benar saja, di bawah tanah yang digali ditemukan sebidang makam para bangsawan. Kejutan keempat, patung manusia dari batu giok.
3 patung manusia dari batu giok tergali di makam pertama. Masing-masing tingginya sekitar 10 cm, pemolesan batu giok yang sangat halus. Yang paling menakjubkan adalah lubang di bagian belakang batu giok. Tebalnya hanya 0,15 mm, kira-kira sama tebalnya dengan sehelai rambut. Bahan baku pembuatan batu giok berbentuk manusia ini adalah tremolit dengan kekerasan di atas 6 derajat. Meski lubang dibor di era sekarang, tingkat kesulitannya tidaklah kecil. Menurut ahli terkait, untuk membuat lubang seperti itu harus menggunakan pipa bor dengan diameter mata bor kurang dari 0,07 mm dan dinding pipa sekitar 0,2 mm. Jika tidak membutuhkan pipa bor, maka hanya dapat menggunakan pengeboran laser. Lalu bagaimana orang Ling Chiatan mengebor lubang sekecil ini pada 5.800 tahun yang lalu? Secara teori, mereka bahkan tidak memiliki peralatan logam. Di ruang laboratorium, para ahli memperbesar 40 kali dari lubang kecil itu dan mendapati dinding lubang itu sangat halus. Ketika diperbesar 60 kali, tampaknya ada sedikit masalah. Kemudian diperbesar hingga 120 kali dan akhirnya tampak dengan jelas ada setitik kecil yang menurut para ahli adalah bekas pipa bor. Pertanyaannya, bagaimana mungkin pipa bor sekecil itu ada pada 5.800 tahun silam? Sebuah bor batu ditemukan di Ling Chiatan. Ditilik dari peradaban batu pada periode yang sama, ini sudah merupakan teknologi hitam, mengacu pada teknologi super canggih. Tetapi ketika dibandingkan dengan batu giok, kita malah semakin bingung. Sampai detik ini lubang kecil di belakang batu giok berbentuk manusia itu masih menjadi misteri. Kejutan kelima, kode giok berbentuk manusia. Karena seni ukir yang luar biasa menakjubkan, batu giok berbentuk manusia itu sendiri mungkin memiliki arti yang sangat penting. Ketika foto-foto giok berukir manusia itu dikirim ke Hong Kong, ahli studi Tiongkok Mr. Rao Chong-yi almarhum pernah mengatakan bahwa penemuan itu akan menjadi situs kuno yang setara dengan peradaban Sumeria. Benar saja, ada yang menemukan bahwa topi di kepala batu giok terlihat mirip dengan topi patung manusia suku bangsa Sumeria, berbentuk kotak kecil dengan tonjolan di bagian atas. Kemudian dilihat dari posturnya lagi, giok Ling Chiatan membentangkan sepasang tangannya di atas dada, secara khusus menjulurkan 5 jari tangan. Di ukiran patung Sumeria, 5 jari tangan juga tampak menonjol. Bentuk 5 jari tangan ini sangat misterius, pernah terlihat pada situs Göbekli Tepe, patung batu di Pulau Paskah, dan juga pada patung batu di Padang Rumput. Simbol ini juga dapat ditemukan pada patung batu suku Maya dan Inka. Menurut pecinta peradaban kuno, itu adalah simbol yang diberikan oleh alien kuno kepada manusia bumi, melambangkan semacam kode kosmik. Lalu apa kodenya? Tampaknya sudah hilang pada setiap peradaban kuno, tetapi kemudian di situs Ling Chiatan ditemukan sesuatu yang berhubungan dengan kode ini. Kejutan keenam, giok kura-kura. Ketika menggali makam keempat, ditemukan satu set giok kura-kura di antara cangkang dan perut kura-kura, serta beberapa cinabar atau zinober merah cerah di bawah batu giok. Cinabar adalah semacam benda gaib yang biasa digunakan kaum Taoisme. Tampaknya giok kura-kura ini terkait dengan suatu metode rahasia kuno. Setelah penggalian, cinabar tiba-tiba hilang dalam beberapa menit setelah bertemu udara. Sekarang kita hanya bisa melihat kepingan giok dan giok kura-kura. Ada 3 pelubangan dalam formasi 2-4-2 di punggung kura-kura dan 2-1-2 lubang di perut kura-kura. Sementara itu pada kepingan batu giok lainnya terdapat pelubangan dengan formasi 9-5-5-4 dan sebuah pola roda matahari yang ganjil. Konon katanya ketika mendiang Rao Chong-yi melihat kura-kura giok ini, ia seakan bergumam dan segera menulis sebuah artikel di mana dia mengatakan beberapa sudut pandangnya. 1. Ketika Huang Ti, Kaisar Kuning dan Raja Yi datang ke dunia, ada kura-kura yang menemui mereka sambil membawa Luo Su,
yakni suatu pola gambar tentang fenomena atau perubahan langit. Tak disangka legenda itu ternyata benar adanya yang dibuktikan dengan giok kura-kura. 2. Kura-kura giok adalah sejenis pola gambar tertua dan merupakan prototipe Pak Kua, yaitu 8 diagram atau simbol yang merupakan dasar sistem kosmogoni dan falsafat Tiongkok kuno. Menggunakan 5 jari tangan ukiran manusia di batu giok sebagai landasan, sisi kiri dan kanan saling berlawanan. Dengan perubahan titik pelubangan pada kura-kura giok dan kepingan batu giok, hubungan luo su atau pola gambar akan selaras. 3 titik di sebelah kiri dan 7 titik di sebelah kanan, 2 dan 4 titik sebagai bahu, 7 dan 8 titik sebagai kaki, membentuk persegi ajaib 15. Baik secara horizontal, vertikal, dan diagonal, penjumlahannya selalu sama dengan 15. 3. Lubang atau titik di cangkang batu giok 954. Dari ketiga angka ini 55 saling berhadapan, angka 4 melambangkan bumi dan 9 melambangkan langit. 4. Pola gambar pada lempeng batu giok adalah konsep 8 arah dan 4 dimensi, mewakili 8 arah bumi dan 8 simpul kunci yang berpengaruh pada revolusi bumi. 5. 8 roda matahari di tengah lempeng giok sudah sangat tua. Dalam tulisan paku Sumeria, ini melambangkan langit. Simbol ini banyak terdapat pada peradaban kuno. Hari ini para ahli menjelaskan pola gambar kura-kura giok ini adalah pusaka ramalan tertua dan heksagram digital paling primitif. Ini terkait dengan asal-usul astrologi, angka, dan kalender dalam budaya Tiongkok kuno. Kejutan ke-7, giok burung elang. Pada tahun 1998, giok elang ini ditemukan di makam nomor 29. Para ahli mengatakan itu adalah arti dari seekor elang yang terbang ke matahari sambil membawa 2 sesajen untuk pengorbanan. Ada kemungkinan masyarakat Ling Chia Tan sangat memuja totem elang. Dalam budaya Tiongkok kuno, hanya ras Sao Hao yang memuja matahari dan burung lebih awal dari Ling Chia Tan. Simbol mereka mirip dengan giok berukir elang ini. Sao Hao adalah seorang penguasa legendaris Tiongkok yang bertahta pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi yang diidentifikasikan sebagai putra dari Kaisar Kuning. Setelah Ling Chia Tan, kelompok suku yang memuja matahari dan burung adalah San Sing Tui dan burung dewa matahari mereka seperti ini. Namun jenis elang dengan sayapnya yang terbentang terlalu langka di negeri Tiongkok bahkan di seluruh negeri timur. Hanya peradaban barat yang suka menggunakan elang dengan sayap terbentang ini, seperti misalnya elang botak Amerika, elang berkepala 2 Rusia, elang hitam Jerman, dan sebagainya. Sementara di dunia Islam misalnya Uni Emirat Arab, Suriah, Mesir, dan negara-negara lain juga memiliki simbol elang pada bendera dan lambang negaranya. Coba kita lihat peradaban barat kuno. Mesir kuno memuja gambar seperti ini. Bangsa Sumeria yang lebih awal dari Mesir kuno, logo mereka juga berupa elang dengan sayap terbentang dan sebuah matahari di perutnya. Sumeria adalah peradaban pertama di dunia. Tiba-tiba muncul di Mesopotamia lebih dari 6.000 tahun yang lalu dan mengaku sebagai orang berkepala hitam dari timur. Tiba-tiba lenyap 4.000 tahun yang lalu. Mitologi Sumeria mengatakan bahwa dewa adalah alien dari Nibiru yang disebut Anunnaki. Anunnaki menciptakan manusia dengan tujuan membantu mereka menambang emas di bumi. Sayap elang yang membentang pada bangsa Sumeria persis sama seperti kawanan Anunnaki yang menaiki pesawat ruang angkasa dalam legenda. Belakangan berkembang menjadi logo Zoroastrianisme atau Majusi yang lebih intuitif. Zoroastrianisme Persia adalah sebuah agama yang berasal dari daerah Persia kuno atau kini dikenal dengan Iran. Apakah elang giok di Ling Chia Tan ini ada hubungannya dengan Sumeria? Mungkin ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Anunnaki. Kejutan ke-8, giok berbentuk naga. Pada tahun 1998, giok berbentuk naga ditemukan dalam penggalian selanjutnya. Pose naga dengan menggigit ekornya sendiri ini sangat aneh sehingga hampir tidak pernah ditemukan di Tiongkok.
Beberapa ahli bahkan sempat meragukan itu adalah wujud naga. Karena simbol ini sangat umum di barat, maka disebut Ouroboros, yaitu sebuah simbol kuno yang menggambarkan ular atau naga menggigit ekornya sendiri. Ini merupakan simbol yang sangat penting dalam alkimia, melambangkan pemikiran dan siklus yang tak terbatas. Psikolog Swiss Carl Gustav Jung 1875 hingga 1961 mengatakan itu adalah simbol mitologi tertua di dunia dan terdapat di berbagai peradaban kuno. Tetapi hanya di Tiongkok tidak pernah ditemukan simbol seperti itu. Simbol naga yang paling mirip adalah naga pertama Tiongkok yang ditemukan di Hongshan, Provinsi Liaoning, dan piring tembikar bermotif naga yang ditemukan di situs arkeologi Taoise, Provinsi Shanxi, tetapi tidak menggigit ekornya sendiri. Apa rahasia di balik Ouroboros ini? Para ahli tidak menjelaskannya. Sebaliknya, para pecinta benda budaya kuno menemukan banyak batu giok aneh lainnya. Misalnya batu giok 8 karakter ini dijelaskan dengan sistem simbol barat. Itu adalah simbol alkimia yang berpasangan dengan Ouroboros, yang memiliki arti tak terhingga, makna tertinggi alkimia. Contoh lain adalah segitiga aneh ini. Dalam sistem simbol Tiongkok tidak ada penjelasannya, tetapi dalam sistem simbol Sumeria itu adalah pohon kehidupan yang merupakan nenek moyang dari pohon Natal. Selain itu juga giok melingkar ini, jika ditempatkan dalam simbol Sumeria, ini adalah simbol Ishtar. Yang lebih menakjubkan adalah giok loudspeaker ini hampir sama dengan tengkorak kristal Maya yang legendaris, sangat halus dan tidak tampak ada bekas pemolesan apapun pada pembesaran 120 kali. Bagian tertipis hanya setipis 0,5 mm seperti kulit telur. Yang paling mengerikan adalah loudspeaker batu giok yang paling halus ini tidak memiliki arti yang sesuai dalam sistem simbol timur dan barat. Beberapa ahli menduga bahwa arkeologi telah membuktikan bahwasanya Ling Chia Tan adalah peradaban kuasi komersial. Mereka mengekspor sejumlah besar batu giok yang sangat indah ke suku-suku di sekitarnya. Mungkinkah giok-giok aneh ini dibuat khusus? Suku yang memesan loudspeaker ini telah lenyap dalam sejarah panjang, tetapi suku-suku yang memesan Ouroboros, Sun Eagle, dan giok kura-kura masih bertahan. Kejutan ke-9, kota. Sampai pada tahun 2007, para ahli menggali lebih dalam lagi, tapi tidak lagi menggali makam yang dipenuhi dengan batu giok. Mereka mulai menggali di area biasa lainnya. Hasilnya penggalian ini secara tidak sengaja mendorong sejarah kota-kota Tiongkok maju 1000 tahun. Para ahli menggali di luar sepanjang lapisan tanah merah beberapa kilometer jauhnya, dan akhirnya lapisan tanah merah pun hilang tampak sebuah parit. Penggalian dilanjutkan ke sepanjang parit, menggali lebih dari 2000 meter, dan ternyata parit tembus hingga ke sungai Yusi dan memisahkan seluruh Ling Chia Tan menjadi semenanjung. Ling Chia Tan ternyata adalah negara kota yang memiliki alur yang lebar dan dalam, berfungsi sebagai struktur pertahanan terdepan. Negara kota Sumeria tertua di dunia berusia kurang dari 6000 tahun, sedangkan negara kota Ling Chia Tan telah berusia 5800 tahun sejarahnya, tapi 2 hingga 3 kali lebih besar dari negara kota Sumeria tertua. Selain itu juga memiliki kanal atau saluran air di kota. Sehubungan dengan ini, ada yang menduga bahwa saluran air ini mungkin digali oleh generasi selanjutnya, bukan di zaman Ling Chia Tan. Karena tempat tinggal Ling Chia Tan berada di dalam saluran air yang mengalir melalui kota, sementara area makam berada di luar saluran, jadi sangat tidak cocok. Namun tak lama kemudian para ahli menemukan saluran air kedua di luar area makam. Luas negara kota Ling Chia Tan menjadi lebih luas, yang membuktikan bahwa masyarakat Ling Chia Tan sudah memahami perencanaan dan tata kota. Perencanaan kota yang memisahkan kehidupan dari makam dan pengorbanan ini hampir mencapai tingkat dinasti Qin 221 hingga 206 sebelum Masehi dan Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Misteri terbesar. Misteri terbesar di Ling Chia Tan adalah tidak ada satupun kerangka manusia yang tergali dari situs yang luar biasa ini.
Benda-benda berupa batu giok di makam itu disusun dalam bentuk manusia, tetapi tidak ditemukan satupun kerangka manusia. Menurut ahli, mungkin karena tanah di Anhui terlalu asam. Setelah 5.000 atau 6.000 tahun dikubur, tulang kerangka manusia pun meleleh. Tetapi ada sisa-sisa tulang sapi, babi, dan unggas di wilayah tempat tinggal warga sipil. Satu-satunya tidak ditemukan adanya tulang kerangka manusia. Terkait ini, mungkin terlintas dalam benak kita tentang peradaban kuno San Sing Tui dan Sumeria. Di San Sing Tui, Sumeria, dan Ling Chiatan ada barang perunggu yang menakjubkan, teks dan mitologi yang menakjubkan, dan batu giok yang menakjubkan lainnya. Mereka semua berada di garis lintang 31 derajat lintang utara yang muncul dan lenyap secara tiba-tiba, tetapi tidak ditemukan satupun tulang kerangka manusia. Mungkinkah mereka sengaja menyembunyikan sesuatu? Entahlah, hanya Tuhan yang Maha Tahu. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.